Salam Rahayu, jumpa lagi dengan saya Kang Eko ya. Ini di video ini saya akan bercerita mengenai penggunaan khodam ya. Banyak yang bertanya, Kang, saya non muslim, saya orang di luar Jawa, saya orang di luar negeri, apakah bisa menggunakan khodam? Yang jelas semua orang bisa menggunakan khodam ya. Ini nggak peduli apakah Anda itu orang baik atau orang jahat, itu semuanya bisa menggunakan ya. Bahkan orang-orang yang tanda kutip melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif pun bisa menggunakan energi khodam. Nah, ada cerita ya, dimana saya nggak tahu, ada salah satu klien saya yang sebelumnya saya nggak pernah paham itu backgroundnya dia apa itu ya. Dia datang kepada saya, dia minta melakukan pemasangan khodam, dia minta energi untuk energi keselamatan ya, dan dia minta energi keselamatan yang tingkatannya paling tinggi seperti itu. Dan ya wes, saya pasangkan ya. Dan setelah saya pasangkan, saat saya tanya tujuannya mau digunakan untuk apa ya Mas, keselamatan itu fokusnya ke apa, dia bilang ya wes untuk keselamatan saja Kang. Ya saya ya nggak mau mencampuri urusannya, ya tinggal saya pasangkan saja ya. Dan selang beberapa waktu ya, pada waktu saya bertemu dengannya itu saya belum kenal sama sekali orangnya ya, jadi saya nggak tahu siapa orangnya sebenarnya. Dan seselang beberapa bulan kemudian saya melihat televisi ya, dan saya melihat, loh, bukannya Bapak Iki yang pasang khodam keselamatan di saya. Dan dia masuk berita bahwa dia sedang menjadi tersangka kegiatan tindakan korupsi semacam itu ya. Dan saya cuma Bapak ini apa mungkin dia menggunakan khodam energi keselamatan itu untuk membantu dia selamat dari kasusnya ini atau bagaimana ya. Tapi yang jelas saya tidak mau ya, saya tidak mau mencampuri urusannya ya, apalagi ini masalah korupsi seperti itu. Jadi ya saya sekedar tahu aja, Bapak ini yang pernah pasang khodam keselamatan di tempat saya kok kesandung kasus korupsi ini. Jenenge wong kan manusia, kita manusia ya. Saya bukan nabi macam lah, saya punya rasa-rasa suudzon seperti itu ya. Dan saya pikir, loh, mungkin dia pengen selamat dari kasus ini. Saya pikir seperti itu ya. Dan sekarang beberapa bulan kemudian ya, sebelumnya dia itu kan dituntut berapa puluhan tahun penjara gitu ya. Dan dari hasil sidang itu dia malah cuma di penjara berapa tahun gitu ya dari kasusnya. Mungkin ini juga pengaruh dari energi keselamatan dari khodam yang dipakai ya. Jadi dia dituntut puluhan tahun, tapi hasil sidang bisa malah cuma tahunan ya. Tapi wes wallahu a'lam bishawab ya. Saya nggak mau mencampuri urusannya ya. Semoga saya sendiri nggak tahu dia korupsi atau enggak, saya nggak tahu ya. Yang jelas ini hanya kaitannya ya, mungkin kalau Anda menganggap klien saya ini orang tanda kutip dengan kegiatan yang negatif, kenyataannya bisa menggunakan energi khodam, atau Anda mikir dia cuma dituduh atau bagaimana saya nggak tahu ya. Yang jelas pada saya simpulkan bahwa khodam itu bisa digunakan siapa saja, entah itu muslim, non muslim, anak kecil, orang dewasa atau apapun bisa semuanya ya. Tapi yang jelas perlu saya tekankan ya, saya jelaskan di sini ya, bahwa saya di sini sebagai jasa pemasangan khodam ya, jadi tukang pasang khodam seperti itu ya. Saya di sini berposisi sebagai tukang pasang khodam ya, bukan guru dan bukan ustadz atau apa gitu ya. Kalau Anda mau melakukan pemasangan khodam di tempat saya, silahkan, monggo ya. Yang jelas saya akan bantu melakukan pemasangan khodam yang sangat mudah, yang sudah sangat saya modernisasi ya, tidak menggunakan amalan yang berat, tidak melakukan laku tirakat yang berat juga, dan tidak menyusahkan Anda. Tidak menyusahkan Anda ini maksudnya insya Allah saya jamin tidak akan membuat Anda mati susah ya, tidak repot-repot untuk merawatnya atau kegiatan-kegiatan lain yang malah jenengan fokus ngurusi si khodam ini bukan pada hajat-hajat Anda. Nah, itu dulu ya yang saya sampaikan. Semoga
bermanfaat. Dan yo wis kono ya, kalau Anda mau pasang kodam monggo, saya agak peduli background jenengan apa. Yang jelas kodam saya pasangkan adalah dalam rangka untuk membuat Anda yang sudah baik menjadi lebih baik, dan semoga kita selalu diberi keselamatan dan kebahagiaan. Dan perlu Anda ketahui juga ya, bahwa Gusti Allah ini nggak mandang manusia ini apakah kita bajingan atau orang baik atau orang suci ya. Yang jelas kalau Gusti Allah ngersake yo, kita ini ya orang yang biasa seperti ini bisa merasakan yang namanya kodam sebagai ajibah atau keajaiban. Oke, itu dulu ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau hubungi nomor yang tertera di video ini. Nanti jenengan bisa kontak-kontakan dengan asisten saya, Mbak Rindu ya, yang cantik semlohe.